Andi Arief curiga bahwa elektabilitas Anies Baswedan turun, salah satunya karena cawapres yang tidak kunjung dideklarasikan. Merdeka! 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 Elektabilitas Anies sebagai capres turun sejak Juli 2022. Jawa Barat selalu menarik. Jawa Barat selalu memberikan tantangan yang luar biasa kepada kita. Survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan terus turun sejak Juli 2022. Dan Jawa Barat selalu ramah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menolak tawaran dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk maju sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya kan. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS. Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Semakin kesini, semakin terombang-ambing. Ketidakjelasan Anies membuat jalan Ganjar terbuka lebar. Kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa, saya sudah 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Deklarasi, tidak deklarasi, ketiga aja. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepakatan antara parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Jangan kemudian ada kesan bahwa calon presiden dikendalikan oleh partai pendukungnya. The sooner the better. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin menang Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Jadi supermi doang kan, jadi supermi doang kan. Nah, apa itu? Ya saya kira itu adalah strategi yang gagal total. Bahkan survei terbaru dari Kompas kan cukup jauh betul ya. Lompatan ke bawahnya yang dilakukan oleh Anies. Kan paling pilih Anies. Kan sudah ada Prabowo dan ada Ganjar Pranowo di dalam. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Merdeka! 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 Masih menjadi teka-teki cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024 diumumkan sebelum 16 Juni. Lalu siapa pilihan Anies? Bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan diketahui menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Pilpres 2024. Anies Baswedan mengumumkan satu nama yang sudah mengerucut menurutnya menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun saat ini Anies Baswedan justru masih dalam kegundahan di tengah desakan Demokrat dan pernyataan politik PKS yang mengaku saat ini dinamika politik yang membuat kemungkinan ada nama cawapres selain tiga nama terpopuler yang sering disebut. Berbeda dengan Anies Baswedan yang masih terombang-ambing dengan masalah cawapres dan elektabilitas yang terjun bebas, Ganjar justru semakin moncer naik semakin tinggi elektabilitasnya. Terbaru bahkan Ganjar Pranowo dikabarkan mendapatkan dukungan tambahan dari partai yang akan bergabung pada PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyebut ada partai lain yang bakal menyatakan dukungan ke capres partainya Ganjar Pranowo. Dukungan itu akan diumumkan pekan depan. Hasto menyebutkan beberapa partai yang sudah mendukung Ganjar, termasuk PAN yang disebut Hasto sudah membangun kesepahaman dengan PDIP. Dia lantas menyebut akan ada partai lain yang akan bertemu dan menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar. Andi Arief sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrat mengaitkan dengan elektabilitas Anies Baswedan yang terus turun terjun bebas.
Dilansir dari Kompas.com, dalam simulasi 3 nama yang dilakukan indikator elektabilitas Anies Baswedan secara berturut-turut, yakni 29,4% pada Juli 2022, Oktober 2022 sebesar 28,4%, Januari 2023 sebesar 24,2%, Februari 2023 sebesar 24%, April 2023 hanya 22,2%, kemudian di awal Mei 2023 yakni 21,8%, dan akhir Mei 2023 Anies makin turun yakni 18,9%. Yang terbaru adalah dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari survei dan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres terus turun sejak Juli 2022. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi, ujar Andi. Menurut Andi Arief, hal tersebut bisa saja terjadi karena Cawapres Anies tidak kunjung dideklarasikan juga hingga saat ini. Andi mengatakan Demokrat akan mengajukan usulan kepada Anies selaku bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mengumumkan Cawapres pada Juli 2023. Menurutnya, deklarasi itu sangat perlu dilakukan agar hasil elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak merenggang semakin jauh. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat, ujarnya. Sementara itu, Andi mengatakan dia sangat yakin Partai Rakyat dan basis pemilihan Anies Baswedan yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika capres sudah diumumkan. Mereka nantinya diharapkan akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres. Untuk diketahui, Demokrat sendiri memang sudah lama selalu menggembar-gemborkan keinginannya mengenai AHY sang ketum Demokrat yang dianggapnya cocok mendampingi Anies. Bahkan dari awal deklarasi Anies hingga saat ini tidak pernah berhenti mengenai cocokologi antara Anies dan AHY. Namun, Ketua Umum DPP Nasdem Willy Aditya menuturkan satu sosok cawapres Anies Baswedan sudah disepakati oleh 3 partai di Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Agus Jovan Latukonsina menyebutkan pihaknya tetap berharap Ketum Demokrat lah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang terpilih. Kalau ditanyakan kepada internal Partai Demokrat, tentu kami semua sangat berharap AHY lah yang dipilih oleh Mas Anies. Bagaimanapun kata Demokrat, seluruh penjuru tanah air tentu sangat berharap ketumnya menjadi cawapres pilihan Mas Anies, kata Jovan saat dihubungi pada Minggu 4 Juni. Namun hal ini justru berbeda dengan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardeni Alisera yang tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Menurut dia, saat ini 3 nama kandidat capres terkuat yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan, ucap Mardeni di kawasan Tanah Abang 30 Mei. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tidak akan keluar dari 3 nama tersebut, hanya kemungkinan ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies. Topikan politik 20% juga satu lain hal lah, ujar dia. Tidak, saya bilang, karena di koalisinya Bapak itu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya, kan bisa. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begini kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada gitu kan.